Buku sejarah di sekolah mengajarkan kita bahwa Ado-5 Kartini adalah simbol emansipasi wanita yang berkiblat ke barat. Sosok yang memberontak terhadap adat Jawa yang kuno. Tapi sejarah menutup rapat satu fakta besar ini. Bayangkan, seorang putri bupati yang cerdas, yang fasih berbahasa Belanda, justru menangis histeris di kaki seorang ulama besar. Dia bukan menangis minta dijodohkan. Dia bukan menangis minta harta. Tapi dia berteriak menggugat. Kiai, untuk apa saya membaca Al-Quran jika saya tidak tahu artinya? Saya seperti burung beo. Saya ingin tahu apa yang Tuhan bicarakan pada saya. Gugatan gadis inilah yang kelak melahirkan terjemahan Al-Quran pertama di tanah Jawa. Dan, tahukah Anda, kalimat legendaris habis gelap, terbitlah terang. Ternyata bukanlah puisi Belanda. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana ayat suci Al-Quran mengubah seorang ningrat sekuler menjadi muslimah sejati. Sobat sejarah, sebelum kita menyelami dialog batin yang menggetarkan antara sang putri dan sang kiai, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah ini bukan hanya untuk mengenang pahlawan, tapi untuk menampar diri kita sendiri yang mungkin sampai hari ini masih malas memahami arti bacaan sholat kita. Jika Anda cinta pada ulama Nusantara dan ingin tahu sejarah emas ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan sebagai penghormatan kita pada Mbah Soleh Darat dan Ibu Kartini, tuliskan Al-Fatihah di kolom komentar. Mari kita kirim doa untuk guru bangsa ini. Sudah siap menelusuri jejak hidayah di Pendopo Jepara? Mari kita mulai. Jepara, akhir abad ke-19, udara di Pendopo Kabupaten Jepara terasa berat, bukan karena panasnya kemarau, melainkan karena beban pertanyaan yang menggelayut di benak seorang gadis muda ningrat. Raden Ajeng Kartini, saat itu usianya masih belia, duduk bersimpuh di atas tikar pandan halus. Di hadapannya, seorang guru mengaji perempuan tua sedang menyimak bacaan Al-Qur'annya. Suara Kartini terdengar merdu, melafalkan ayat-ayat suci dengan tajwid yang cukup baik, namun matanya tidak memancarkan ketenangan selayaknya orang yang sedang beribadah. Ada gurat kegelisahan. Ada api pemberontakan yang menyala diam-diam di balik sorot matanya yang cerdas. Syadaqallahul adzim. Kartini menutup musyafnya. Guru mengajinya tersenyum puas. Bagus, Raden Ajeng, bacaanmu semakin lancar. Besok kita lanjutkan ke surat berikutnya. Namun, Kartini tidak beranjak. Ia menatap gurunya dengan tatapan tajam yang membuat wanita tua itu sedikit salah tingkah. Bu, panggil Kartini pelan, namun tegas. Saya sudah bisa membaca surat ini dengan lancar. Tapi, apa artinya? Guru mengaji itu tertegun. Di masa itu, di tanah Jawa yang masih dicengkeram kolonialisme Belanda dan feodalisme ketat, pertanyaan seperti itu adalah sebuah anomali. Mengaji adalah membaca Arabnya. Mempertanyakan makna dianggap tidak sopan, bahkan tabu bagi seorang awam. Apalagi perempuan. Raden Ajeng, jawab gurunya dengan nada yang dibuat selembut mungkin, Al-Quran itu kalam Allah. Membacanya saja, sudah mendapat pahala yang berlimpah. Kita orang Jawa, lidah kita Jawa, cukuplah kita membacanya dengan takzim. Tapi Bu, sela Kartini, suaranya sedikit meninggi karena gemas. Bagaimana saya bisa mencintai agama saya kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan kepada saya? Saya seperti burung beo. Saya bisa meniru bunyi, tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Apakah Allah menurunkan kitab ini hanya untuk didengungkan bunyinya saja, tanpa dimengerti pesannya? Guru itu terdiam 1000 bahasa. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya menunduk, membereskan rekal meja lipat Al-Quran, lalu pamit undur diri dengan tergesa-gesa, meninggalkan Kartini yang dadanya sesak oleh rasa hampa. Malam itu, Kartini tidak bisa tidur. Ia berjalan ke beranda kamarnya, menatap langit Jepara yang kelam. Di kejauhan, terdengar suara gamelan sayup-sayup. Hatinya berkecamuk. Ia adalah anak bupati, ia bisa membaca buku-buku berbahasa Belanda, ia melahap pemikiran feminis Eropa, ia berdiskusi tentang emansipasi. Tapi dalam hal agama, hal yang paling fundamental dalam jiwanya, ia merasa buta. Ia sering menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda.
menumpahkan kekecewaannya dalam salah satu suratnya kepada Stella Z. Handelaar. Kartini pernah menulis dengan tinta kepedihan, "Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan," kata mereka. Di sini orang tidak boleh tahu isinya. Orang disuruh menghafal kalimat-kalimat yang asing baginya. Saya bosan. Saya ingin mengerti. Kartini merasa Islam yang diajarkan padanya adalah Islam kulit. Islam yang hanya berisi ritual gerakan dan rapalan mantra tanpa jiwa. Ia melihat orang-orang di sekitarnya sholat, tapi tetap korupsi. Mereka puasa, tapi tetap menindas rakyat kecil. Kartini curiga, ini semua karena mereka tidak paham apa yang mereka baca dalam sholat. "Bapak," bisik Kartini lirih, mengingat ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ayahnya adalah sosok yang moderat dan sangat menyayanginya. Namun, ayahnya juga terikat oleh tradisi keraton dan pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat takut jika pribumi paham isi Al-Quran. Mereka takut akan muncul semangat jihad. Jika rakyat tahu ayat-ayat tentang perlawanan terhadap kezaliman, maka membiarkan rakyat tetap bodoh terhadap arti Al-Quran adalah strategi politik penjajah. Dan Kartini, dengan segala kecerdasannya, terjebak di tengah-tengah konspirasi pembodohan itu. Ia merasa tersiksa. Ia ingin mencintai Allah, tapi ia tidak kenal siapa Allah sebenarnya. Ia ingin menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Tapi bagaimana bisa menjadikan pedoman jika bahasanya saja tidak dimengerti? Malam itu, di dalam kamarnya yang sunyi, Kartini bersujud bukan dalam ritual sholat, melainkan dalam keputusasaan murni. Air matanya menetes di lantai kayu jati. "Tuhan," bisiknya dalam bahasa Jawa halus, "jika Engkau benar-benar ada, dan jika Islam ini benar-benar agama yang membawa cahaya, pertemukanlah aku dengan seseorang yang bisa membuka kunci pintu hatiku, seseorang yang berani menerjemahkan bahasa langitmu ke dalam bahasa bumiku. Aku tidak ingin menjadi beo lagi, aku ingin menjadi hamba yang mengerti." Doa tulus dari seorang gadis pingitan itu melesat menembus atap pendopo, menembus langit malam, dan mengetuk pintu takdir. Tanpa Kartini sadari, nun jauh di Semarang, seorang ulama besar yang disegani di seluruh tanah Jawa dan semenanjung Melayu sedang bersiap melakukan perjalanan ke Demak. Ulama itu bernama K.H. Soleh Darat, seorang guru dari para guru yang kelak akan menjadi jawaban atas kegelisahan jiwa sang putri Jepara. Pertemuan mereka sudah digariskan Tuhan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah literasi Islam di Nusantara selamanya. Namun sebelum itu terjadi, Kartini harus melewati satu fase lagi, konfrontasi dengan ayahnya sendiri. Pagi di Kabupaten Jepara selalu diawali dengan ritual yang teratur. Para abdi dalam sibuk menyapu halaman luas yang dipenuhi pohon beringin, sementara aroma teh melati dan klenyem camilan singkong hangat menguar dari dapur keputren. Di ruang makan utama yang megah, dengan piring-piring porselen Belanda, Raden Ajeng Kartini duduk berhadapan dengan ayahnya, R.M. Adipati Aryo Sosroningrat. Biasanya, suasana sarapan berlangsung hening dan penuh tata krama. Namun, pagi itu, ada badai yang tertahan di kerongkongan Kartini. Semalaman ia tidak bisa tidur memikirkan kehampaan spiritualnya. Ia memandang wajah ayahnya yang berwibawa namun teduh. Ia tahu, ayahnya adalah seorang muslim yang taat, tapi ia juga tahu, ayahnya adalah birokrat yang harus tunduk pada aturan kolonial. "Romo!" Suara Kartini memecah denting sendok dan garpu. Ayahnya berhenti mengunyah, menatap putri kesayangannya itu. "Ada apa, Endo? Wajahmu tampak kusut. Apa surat dari teman Belandamu? Ada yang membuatmu sedih?" Kartini menggeleng pelan. Ia meletakkan sendoknya, menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menyuarakan hal yang selama ini dianggap tabu. "Bukan soal Belanda, Romo. Ini soal kita, soal Islam," jawab Kartini. Matanya menatap lurus ke mata ayahnya, sesuatu yang jarang dilakukan anak perempuan Jawa pada masa itu. "Romo, kenapa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan? Kenapa para kiai yang datang ke sini hanya menyuruh kita membaca Arab gundul tanpa memberitahu maknanya dalam bahasa Jawa?" R.M. Sosroningrat terdiam. Ia meletakkan serbet di pangkuannya. Pertanyaan ini berat. "Kartini," ucap ayahnya lembut, "Al-Quran itu bahasa surga, sangat tinggi sastranya.
Para ulama khawatir jika diterjemahkan ke bahasa Jawa atau Melayu, maknanya akan bergeser. Bisa salah tafsir, itu berbahaya. Makanya, ilmunya dijaga ketat, hanya diajarkan lewat lisan dari guru ke murid terpilih. Tapi itu membuat orang kebanyakan jadi buta, Romo. Sergah Kartini, nada suaranya sedikit bergetar, menahan emosi. Bagaimana rakyat Jepara bisa jadi orang baik kalau pedoman hidupnya saja mereka tidak tahu artinya? Lihatlah, Romo. Banyak orang sholat, tapi masih percaya jimat. Banyak yang haji, tapi sombong. Itu karena Al-Quran tidak masuk ke hati. Cuma sampai tenggorokan. Ayahnya menghela napas panjang. Ia tahu putrinya benar. Kecerdasan Kartini seringkali melampaui zamannya. Dan itu kadang membuat ayahnya kewalahan sekaligus bangga. Dan satu lagi, Romo, lanjut Kartini, kini suaranya lebih lirih, namun menusuk. Pemerintah Belanda melarang penerjemahan Al-Quran, bukan? Mereka takut kita pintar. Mereka takut kalau kita paham ayat jihad, kita akan melawan. Apakah kita akan terus membiarkan agama kita dikebiri oleh penjajah? R.M. Sosroningrat terhenyak. Ia memandang sekeliling, memastikan tidak ada pelayan atau mata-mata Belanda yang mendengar pembicaraan berbahaya. Cukup, Nduk, potong ayahnya tegas, namun tidak marah. Kamu bicara tentang politik tingkat tinggi, itu bukan ranahmu. Ini bukan politik, Romo. Ini soal jiwaku. Mata Kartini berkaca-kaca. Aku merasa kosong. Aku belajar peradaban barat. Mereka maju karena mereka paham buku-buku mereka. Sementara kita memegang kitab paling agung di dunia, tapi kita perlakuan seperti mantra sihir yang tidak dimengerti. Aku ingin guru, Romo. Guru yang benar-benar guru, bukan yang hanya menyuruhku membeo. Keheningan menyelimuti ruang makan itu. R.M. Sosroningrat melihat kepedihan yang nyata di mata putrinya. Sebagai ayah, hatinya luluh. Ia sadar, Kartini bukan sedang membangkang, melainkan sedang mencari Tuhan dengan cara yang radikal bagi zamannya. Baiklah, kata ayahnya. Akhirnya, suaranya melunak. Minggu depan, kita akan berkunjung ke rumah pamanmu, Pangeran Aryo Hadiningrat, Bupati Demak. Romo dengar, akan ada pengajian besar di sana. Pengajian biasa lagi? Tanya Kartini skeptis. Tidak. Kali ini, yang mengisi adalah guru dari para ulama di Jawa. Beliau ulama besar dari Semarang, yang ilmunya seluas lautan tapi hatinya sangat tawadu. Namanya Kiai Soleh Darat. Jelas ayahnya. Banyak orang bilang, kalau beliau menjelaskan tafsir, hati yang keras bisa lunak seperti lilin. Nama itu asing di telinga Kartini. Kiai Soleh Darat, ulangnya pelan. Ya, beliau baru pulang dari Mekah beberapa tahun lalu. Beliau gurunya Kaets Hashim Asy'ari dan Kaets Ahmad Dahlan. Jika ada orang di tanah Jawa ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritismu, mungkin hanya beliau orangnya. Ujar R.M. Sosroningrat sambil bangkit dari kursinya. Persiapkan dirimu, kita akan ke Demak. Kartini terdiam di kursinya. Ada secercah harapan yang tumbuh di hatinya. Sekecil nyala lilin di tengah badai. Ia tidak tahu siapa Kiai Soleh Darat ini. Apakah ia akan sama kaku dan kolotnya, seperti ulama-ulama desa yang pernah ditemuinya? Atau apakah sosok ini benar-benar membawa kunci jawaban yang dicarinya? Tanpa ia ketahui, di Semarang, Kiai Soleh Darat sedang mengepak kitab-kitabnya. Beliau adalah ulama yang sangat anti penjajah, namun berjuang bukan dengan pedang, melainkan dengan tinta. Beliau sadar betul bahwa kebodohan adalah senjata utama Belanda untuk menjajah Nusantara. Takdir sedang menenun benang pertemuan. Demak, kota para wali, akan menjadi saksi bisu pertemuan dua kutub. Kutub intelektual modern yang diwakili Kartini, dan kutub spiritual tradisional yang diwakili Mbah Soleh Darat. Kartini bangkit dari meja makan, menghapus sisa air mata di sudut matanya. Aku akan datang ke Demak, batinnya, dan aku akan menagih hakku sebagai seorang muslimah untuk mengerti. Kereta kuda yang membawa rombongan Bupati Jepara melaju membelah jalanan berdebu menuju Demak. Di dalam kereta, Kartini duduk diam memandang hamparan sawah yang menguning di kanan kiri jalan. Pikirannya melayang jauh. Perjalanan dari Jepara ke Demak di masa itu memakan waktu cukup lama.
memberikan banyak ruang bagi Kartini untuk menyusun daftar pertanyaan di kepalanya. Ia membayangkan sosok Kiai Soleh Darat dalam benak Kartini. Ulama biasanya identik dengan sorban besar, wajah garang, dan dalil-dalil neraka yang menakutkan bagi kaum perempuan yang ingin maju. Semoga beliau tidak seperti itu, harapnya dalam hati. Sesampainya di Kabupaten Demak, suasana berbeda langsung terasa. Demak Bintoro, tanah bersejarah, bekas pusat kerajaan Islam pertama di Jawa, memiliki aura kewibawaan yang kental. Rumah Paman Kartini, Pangeran Aryo Hadiningrat, sudah dipenuhi orang. Bukan hanya kaum ningrat yang duduk di kursi-kursi depan, tapi juga rakyat jelata yang memenuhi halaman pendopo, duduk bersila dengan takzim. Ini pemandangan yang tak biasa bagi Kartini. Biasanya, ada sekat tegas antara priai dan wong cilik. Tapi hari itu, sekat itu seolah melebur demi satu tujuan: mendengarkan ilmu. Kartini dan saudaranya, Rukmini, digiring masuk ke area khusus wanita. Di masa itu, pengajian masih menggunakan tabir atau penyekat kain. Kaum laki-laki di depan, kaum perempuan di belakang tirai, tidak boleh terlihat. Kartini sedikit mendengus kesal. Lagi-lagi tembok pemisah. Batinnya, ia merasa dipinggirkan. Seolah perempuan adalah warga kelas 2 yang hanya boleh mendengar sisa-sisa suara. Ia duduk di dekat celah tirai yang sedikit terbuka. Posisi strategis untuk mengintip siapa sosok penceramah itu. Tak lama kemudian, suasana yang tadinya riuh rendah berubah menjadi hening seketika. Hening yang mencekam, namun damai. Dari pintu utama, masuklah seorang lelaki tua. Penampilannya sangat sederhana, jauh dari bayangan Kartini tentang ulama besar yang mewah. Beliau hanya mengenakan jubah putih lusuh dan surban yang dililitkan sederhana. Tubuhnya agak membungkuk, namun langkah kakinya mantap. Wajahnya, Kartini terpaku melihat wajah itu dari celah tirai. Wajah itu bersih, teduh, dan memancarkan cahaya ketenangan yang aneh. Tidak ada gurat kesombongan sedikitpun. Itulah Kiai Soleh Darat, Mbah Soleh. Beliau berjalan menunduk, tidak berani mengangkat wajah memandang kemewahan pendopo. Saat bersalaman dengan Pangeran Aryo Hadiningrat, Paman Kartini, dan Arem Sosroningrat, ayah Kartini, Mbah Soleh justru mencium tangan para umara pejabat itu sebagai bentuk penghormatan pada pemimpin. Meski secara ilmu beliau jauh lebih tinggi, sikap tawadu ini membuat Kartini tertegun. Biasanya orang berilmu minta dihormati, tapi orang tua ini justru menghormati duluan. Gumam Kartini. Rasa skeptisnya perlahan mulai retak. Pengajian dimulai. Tidak ada basa-basi panjang. Mbah Soleh naik ke mimbar kecil. Suaranya tidak menggelegar berapi-api seperti orator politik. Suaranya pelan, lembut, namun empuk dan bertenaga. Jenis suara yang tidak masuk ke telinga, tapi langsung merembes ke dalam dada. Para hadirin, Mbah Soleh membuka salam. Beliau tidak langsung membahas hukum halal haram. Beliau tidak membahas tentang fikih wanita yang mengekang. Beliau memulai dengan sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang dibaca Kartini belasan kali sehari, tapi tak pernah ia pahami maknanya. Mari kita kaji Umul Kitab, Surat Al-Fatihah, ucap Mbah Soleh. Kartini menyandarkan punggungnya ke tembok. Al-Fatihah, pikirnya kecewa. Pasti cuma disuruh baca yang fasih. Namun, dugaan Kartini salah total. Mbah Soleh mulai membedah kata Bismillah. Beliau menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan sekadar Maha Pengasih dan Penyayang, tapi beliau menjabarkan konsep cinta kasih Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Beliau menjelaskan menggunakan bahasa Jawa kromo inggil halus yang sangat indah, mudah dipahami, namun filosofis. Gusti Allah itu Ar-Rahman. Kasihnya diberikan kepada siapa saja di dunia ini. Mau dia Islam, mau dia kafir, mau dia taat, mau dia pendosa, semua dikasih makan, semua dikasih napas. Itu bukti cinta. Allah tidak pilih kasih. Jelas Mbah Soleh. Kartini menegakkan duduknya. Ini baru. Selama ini ia diajarkan Tuhan yang pemarah. Tuhan yang siap menyiksa di neraka. Tapi kiai ini mengenalkan Tuhan yang maha mencintai. Lalu sampailah Mbah Soleh pada ayat Ihdinas Sirotol Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mbah Soleh berhenti sejenak. Matanya terpejam
seolah sedang meresapi beratnya ayat ini. Suasana pendopo hening total. Angin pun seolah berhenti berhembus. Kartini menahan napas di balik tirai. Jalan yang lurus. Suara Mbah Soleh bergetar. Manusia itu butuh pegangan, tanpa petunjuk. Manusia seperti orang buta yang berjalan di tepi jurang yang gelap. Kita minta ditunjuki jalan, bukan karena Allah pelit petunjuk, tapi karena hati kita yang sering tertutup debu duniawi, sehingga tidak bisa melihat cahaya itu. Mbah Soleh lalu menerjemahkan makna tafsir ayat itu ke dalam konteks kehidupan sehari-hari orang Jawa. Beliau menjelaskan bahwa jalan lurus itu adalah jalan kebenaran yang membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah. Kata-kata membebaskan manusia dari perbudakan menyambar batin Kartini seperti petir di siang bolong. Itu adalah inti dari perjuangan emansipasinya. Itu adalah inti dari kemarahannya terhadap penjajahan. Ternyata, semangat kebebasan yang ia cari di buku-buku Eropa sudah ada di dalam Al-Fatihah yang ia baca setiap hari. Hanya saja, selama ini tidak ada yang memberitahunya. Tiba-tiba, Mbah Soleh menoleh ke arah tirai pembatas wanita. Seolah-olah pandangan batin beliau menembus kain tebal itu dan menatap langsung ke manik mata Kartini yang basah. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Mbah Soleh akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup Raden Ajeng Kartini. Sebuah kalimat yang akan meruntuhkan benteng pertahanan logikanya dan membanjiri jiwanya dengan hidayah yang tak terbendung. Suasana di pendopo Kabupaten Demak semakin larut dalam kehusyukan. Matahari mulai condong ke barat, mengirimkan berkas cahaya keemasan yang menerobos masuk melalui celah-celah ukiran kayu jati. Namun, bagi Kartini yang duduk terpaku di balik tirai, cahaya yang sesungguhnya baru saja mulai menyingsing di dalam dadanya. K.H. Soleh Darat masih melanjutkan tafsirnya tentang Ihdinas Sirotol Mustaqim. Suara beliau semakin lirih, namun getarannya semakin kuat menghunjam. Ketahuilah, ucap Mbah Soleh. Pandangannya menyapu seluruh hadirin, namun hati beliau seolah bicara personal. Al-Quran itu bukan mantra penolak bala. Al-Quran itu surat cinta dari Gusti Allah. Bayangkan, jika kalian menerima surat dari kekasih, tapi surat itu ditulis dalam bahasa Inggris atau Belanda yang tidak kalian pahami. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya akan mencium kertasnya dan menyimpannya di lemari? Tentu tidak. Kalian akan mencari penerjemah. Kalian akan bertanya ke sana kemari. Apa maksud kekasihku ini? Analogi itu begitu sederhana, namun menampar logika Kartini dengan keras. Benar, selama ini ia memperlakukan Al-Quran seperti jimat, bukan sebagai pesan. Maka, sungguh celaka. Lanjut Mbah Soleh, suaranya memberat. Orang yang setiap hari membaca surat dari Tuhannya, tapi sampai mati, ia tidak pernah tahu apa yang diinginkan Tuhannya darinya. Ia hidup dalam kegelapan, padahal ia memegang pelita di tangannya. Jantung Kartini seakan berhenti berdetak. Kata-kata hidup dalam kegelapan itu resonan kuat dengan kegelisahan jiwanya selama ini. Ia merasa tersindir. Ia merasa ditegur langsung oleh Tuhan melalui lisan orang tua ini. Mbah Soleh kemudian menjelaskan tafsir ayat berikutnya. Syirat haladzina enamta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Beliau menjelaskan bahwa nikmat yang sejati bukanlah jabatan bupati, bukan harta benda, bukan pula kepintaran ala barat. Nikmat sejati adalah ketika hati merasa cukup kanah dan tenang. Karena mengenal Allah, ma'rif, orang yang kenal Allah, tidak akan silau oleh dunia, dan tidak akan takut oleh penjajah. Sebab ia tahu, yang maha kuasa hanya Allah. Belanda itu kecil. Masalah hidup itu kecil, yang besar hanya Allah. Tegas Mbah Soleh. Air mata Kartini mulai menetes. Satu persatu, lalu menderas tak tertahankan. Bahunya terguncang hebat. Ia menutup mulutnya dengan selendang, agar isak tangisnya tidak terdengar keluar. Selama ini, Kartini merasa sendirian. Ia merasa berjuang sendirian melawan ketidakadilan, melawan feodalisme, melawan kebodohan. Ia merasa lelah menjadi pintar sendirian di tengah masyarakat yang ia anggap kolot. Tapi hari ini, ayat-ayat Al-Fatihah yang diterjemahkan Mbah Soleh
seolah memeluknya erat dan berkata, "Kamu tidak sendiri. Allah bersamamu." Jalan lurus ini memang terjal. Tapi ini jalan orang-orang yang diberi nikmat. Rasa sombong intelektual yang mungkin selama ini bersarang di hati Kartini, karena merasa lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya, hancur lebur. Ia merasa kerdil di hadapan samudera ilmu Al-Quran, yang baru saja dicicipinya setetes. Ia merasa berdosa karena pernah meremehkan agamanya sendiri hanya karena ketidaktahuannya. Pengajian pun selesai ditutup dengan doa, suara amin menggema di pendopo. Saat orang-orang mulai membubarkan diri, Kartini tidak segera beranjak. Ia menghapus air matanya, membetulkan kebaya dan kain batiknya. Tekadnya sudah bulat. Ia harus bertemu kiai itu. Ia tidak peduli adat istiadat yang melarang putri bangsawan bicara sembarangan dengan orang asing. Ini urusan nyawa batinnya. Pangeran Aryo Hadiningrat paman Kartini melihat keponakannya yang tampak emosional. Beliau mendekat ke tirai. "Enduk, pengajian sudah selesai. Mari makan siang." "Paman." Suara Kartini serak sisa menangis. "Tolong, izinkan saya bertemu Kiai Soleh Darat. Sebentar saja, ada yang harus saya sampaikan." Pamannya kaget. "Tapi Enduk, beliau sedang istirahat di ruang tamu, bersama ayahmu." "Tolong paman, ini demi hidup dan mati saya," desak Kartini. Melihat kesungguhan di mata keponakannya, sang Bupati Demak luluh. Ia lalu masuk ke ruang tamu dan berbisik kepada Mbah Soleh dan ayah Kartini. Mbah Soleh tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, Kartini dipersilakan masuk ke ruang tamu. Ia berjalan menunduk, lalu bersimpuh di lantai di hadapan kursi Mbah Soleh. Tidak ada lagi Kartini yang garang dan kritis. Yang ada hanyalah seorang murid yang haus. "Raden Ajeng," sapa Mbah Soleh dengan suara kakek yang ramah. "Kenapa menangis?" Kartini mendongak. Matanya masih basah. "Kiai, terima kasih," ucapnya terbata-bata. "Seumur hidup saya, baru kali ini saya merasa sholat saya ada nyawanya. Baru kali ini saya tahu bahwa Al-Fatihah itu begitu indah. Selama ini saya membacanya tanpa rasa." Mbah Soleh mengangguk-angguk maklum. "Tapi, Kiai," lanjut Kartini, jiwa kritisnya kembali muncul, namun kali ini dengan adab yang tinggi. "Saya sedih. Mengapa keindahan makna Al-Quran ini hanya bisa didengar saat ada kiai seperti panjenengan Anda? Bagaimana dengan jutaan perempuan Jawa lain yang tidak bisa bahasa Arab? Bagaimana dengan rakyat jelata yang tidak bisa datang ke pengajian ini?" Kartini menatap Mbah Soleh dengan tatapan memohon yang sangat dalam. "Kiai, bukankah Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia? Lalu kenapa tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang kami mengerti, bahasa Jawa, agar kami tidak meraba-raba dalam gelap?" Pertanyaan itu membuat seisi ruangan terdiam. Ayah Kartini menahan napas. Takut Mbah Soleh tersinggung. Menerjemahkan Al-Quran pada masa itu adalah hal yang sangat sensitif dan berisiko tinggi, dituduh menyalahi syariat atau ditangkap Belanda. Mbah Soleh menatap Kartini lekat-lekat. Beliau melihat bukan kemarahan, tapi kecintaan yang besar. Beliau melihat potensi luar biasa pada gadis ini. "Enduk," jawab Mbah Soleh pelan. "Permintaanmu itu berat, sangat berat." Tapi Mbah Soleh memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan sorot mata yang tajam dan penuh tekad. "Demi Allah, pertanyaanmu itu telah mengguncang arsy-Nya Allah. Kamu benar, umat ini butuh pelita dalam bahasanya sendiri." Hari itu, di ruang tamu Kabupaten Demak, sebuah kesepakatan agung terjadi. Sebuah tantangan dari seorang gadis yang kelak menjadi pahlawan emansipasi. Disambut oleh seorang ulama besar, Mbah Soleh Darat memutuskan untuk melakukan sesuatu yang revolusioner. Beliau akan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai hadiah pernikahan spiritual untuk Kartini dan seluruh masyarakat Jawa yang rindu pada Tuhannya. Setelah pertemuan bersejarah di Demak itu, K.H. Soleh Darat kembali ke Semarang dengan membawa pekerjaan rumah yang sangat besar. Permintaan Raden Ajeng Kartini terus terngiang di telinganya, bagaikan gema yang tak kunjung henti. "Bagaimana kami bisa mengamalkan Al-Quran jika kami tidak tahu artinya?" Bagi seorang ulama sekelas Mbah Soleh, menerjemahkan Al-Quran bukanlah perkara sulit secara keilmuan. Beliau menguasai nahu, sorof,
balagah, dan berbagai cabang ilmu tafsir. Tantangan sebenarnya adalah rintangan politis dan budaya. Pemerintah kolonial Belanda sangat mengawasi pergerakan literasi Islam. Mereka tahu, jika rakyat Jawa paham isi Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang kemerdekaan jiwa dan perlawanan terhadap kezaliman, maka kekuasaan Belanda akan terancam. Selain itu, ada anggapan di sebagian kalangan ulama tradisional saat itu, bahwa menerjemahkan Al-Quran ke bahasa ajam non-Arab bisa mengurangi kesuciannya. Namun, Mbah Soleh memiliki pandangan visioner. Demi menyelamatkan akidah umat dan menjawab kegelisahan jiwa-jiwa seperti Kartini, beliau menerobos tembok-tembok itu. Maka, mulailah Mbah Soleh menulis, bukan di atas kertas mewah, melainkan kertas sederhana dengan tinta hitam pekat. Beliau tidak menggunakan aksara Latin yang identik dengan penjajah, juga tidak menggunakan aksara Jawa Hanacaraka murni. Beliau menggunakan aksara pegon tulisan Arab berbahasa Jawa. Ini adalah strategi cerdas. Dengan Arab pegon, masyarakat Jawa tetap merasa dekat dengan identitas Islamnya, namun bisa memahami maknanya dalam bahasa ibu mereka. Siang dan malam, beliau habiskan untuk menulis tafsir ini. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap makna dijabarkan dengan bahasa yang menyentuh hati Dzau. Kitab itu beliau beri nama Kitab Faidur Rahman, Limpahan Kasih Sayang Allah. Nama yang sangat indah, mencerminkan pesan utama yang ditangkap Kartini saat pertama kali mendengar tafsir Al-Fatihah. Kasih sayang, waktu berlalu. Kartini pun memasuki fase baru dalam hidupnya. Ia dipinang oleh Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singgih, Jojo Adiningrat. Meski awalnya menolak poligami dan pernikahan adat feodal, Kartini akhirnya menerima dengan berbagai syarat yang menjamin kebebasannya untuk tetap berkarya dan mendirikan sekolah. Hari pernikahan semakin dekat. Hadiah-hadiah mewah mulai berdatangan dari kerabat dan pejabat Belanda. Perhiasan emas, kain sutra, perabot porselen. Namun, di hati Kartini, ada satu hadiah yang paling ia tunggu-tunggu. Bukan emas, bukan permata, dan hadiah itu pun tiba. Beberapa saat sebelum atau sesudah pernikahannya, sejarah memiliki beberapa versi waktu penyerahan, namun esensinya sama. Mbah Soleh Darat datang, atau mengirimkan utusannya, menemui Kartini. Sebuah bungkusan diserahkan ke tangan Kartini. Ini pesanan munduk, mungkin begitu pesan yang tersirat. Dengan tangan gemetar, Kartini membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah kitab tebal bertuliskan aksara pegon. Baunya harum kertas tua, bercampur tinta. Hati Kartini berdesir hebat. Ini terjemahannya, tanya Kartini dengan mata berbinar. Ini kitab Faidur Rahman, jelas, utusan atau Mbah Soleh. Tafsir Al-Quran juz pertama sampai surat Ibrahim. Dalam bahasa Jawa, khusus ditulis karena gugatanmu waktu itu. Kartini memeluk kitab itu erat-erat di dadanya. Air matanya menetes jatuh membasahi sampul kitab. Baginya, ini adalah kado pernikahan terindah, termewah, dan paling berharga dibanding seluruh harta benda Bupati Rembang. Emas bisa hilang, sutra bisa lapuk, tapi ilmu dalam kitab ini akan menjadi pelita abadi bagi jiwanya. Mbah Soleh, Mbah Soleh, bisik Kartini haru. Ia membayangkan jari-jari keriput sang ulama yang lelah menulis ribuan halaman ini demi dirinya, demi kaumnya. Malam itu juga, di sela-sela kesibukan persiapan menjadi istri Bupati, Kartini membuka lembar demi lembar kitab itu. Ia membacanya dengan rakus, seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir, menemukan oase. Ia membaca terjemahan Al-Baqarah. Ia membaca tentang kisah-kisah Nabi. Ia membaca hukum-hukum Allah yang ternyata sangat logis dan adil. Aksara pegon itu seolah menari-nari di matanya, berubah menjadi cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap pikirannya. Saat ia membaca tafsir ayat 257 dari surat Al-Baqarah. Allahu waliyuladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran atau kebodohan kepada cahaya iman atau ilmu. Kartini terhenyak. Kalimat minas zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kalimat ini begitu kuat menghantam kesadarannya.
Ini bukan sekadar ayat, ini adalah rangkuman perjalanan hidupnya. Dari kegelapan ketidaktahuan, kegelapan adat yang mengekang, kegelapan penjajahan, menuju cahaya pemahaman, cahaya kemerdekaan jiwa, cahaya Islam yang hakiki. Habis gelap, terbitlah terang. Gumam Kartini menerjemahkannya dalam bahasanya sendiri. Frasa yang kelak akan menjadi judul kumpulan surat-suratnya yang melegenda ke seluruh dunia. Orang Eropa mengira itu frasa puitis biasa, tapi Kartini tahu. Itu adalah intisari dari ayat suci Al-Quran. Kartini yang dulu kritis dan skeptis, kini telah menemukan jangkar jiwanya. Ia bukan lagi sekadar pengagum peradaban Barat. Ia kini adalah seorang muslimah yang bangga, yang memahami agamanya dengan akal dan hati yang utuh kafah. Namun, takdir berkata lain. Waktu Kartini di dunia tidak lama. Kitab Faidur Rahman baru selesai 13 juz. Dan Kartini pun harus berpacu dengan waktu sebelum ajalnya menjemput. Bagaimana akhir kisah sang pembaharu ini bersama Al-Quran terjemahannya? Rembang, ke 1904, di serambi belakang rumah dinas Kabupaten Rembang, Raden Ajeng Kartini duduk di kursi goyangnya. Perutnya sudah membesar, mengandung buah hati pertamanya. Wajahnya tampak pucat namun berseri-seri. Di pangkuannya, bukan majalah Belanda De Hollandsche Lily yang biasa ia baca, melainkan kitab Faidur Rahman pemberian gurunya, Ket Soleh Darat. Hari-hari terakhir Kartini diisi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelisahan masa mudanya tentang Tuhan yang bisu dan agama yang kaku telah sirna. Lewat terjemahan Mbah Soleh, Kartini menemukan wajah Islam yang ramah, memuliakan perempuan, dan sangat rasional. Ia sering berdiskusi dengan suaminya tentang isi kitab itu. Ia bahkan mulai mengajarkan isi Al-Quran kepada para abdi dalam perempuan dan murid-murid di sekolah kecil yang ia dirikan di serambi kabupaten. Lihatlah ini, kata Kartini suatu hari pada murid-muridnya, menunjuk aksara pegon di kitab itu. Allah menyuruh kita membaca Iqra, bukan cuma membaca huruf, tapi membaca keadaan, membaca alam, dan membaca diri sendiri. Perempuan harus pintar, karena perempuan adalah tiang negara. Kalau tiangnya rapuh karena bodoh, rubuhlah negara itu. Semangat literasi Al-Quran yang ditanamkan Mbah Soleh berbuah manis. Kartini tidak lagi memandang Barat sebagai satu-satunya kiblat kemajuan. Ia menyadari bahwa kemajuan sejati adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan modern dan kekokohan spiritual. Dalam salah satu surat terakhirnya kepada Nyonya Abendanon sebelum wafat, nada tulisan Kartini berubah. Tidak ada lagi keluhan putus asa, yang ada adalah kepasrahan dan ketenangan. Ia menulis tentang indahnya berserah diri kepada Tuhan. Ia menulis bahwa ia telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Banyak sejarawan sepakat, perubahan drastis dalam nada surat-surat Kartini di masa akhir hayatnya adalah dampak dari interaksinya dengan tafsir Al-Quran. Ia telah bertransformasi dari seorang pencari yang bingung menjadi seorang mukmin yang hakul yakin. Namun, manusia berencana, Allah yang menentukan. Pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan putranya, Susalit Jojo Adiningrat, dengan selamat. Kebahagiaan membuncah di Kabupaten Rembang. Namun, 4 hari kemudian, kondisi Kartini memburuk mendadak. Di pembaringan terakhirnya, dikelilingi dokter Belanda yang panik dan suami yang sedih, Kartini tetap tenang. Mungkin, dalam sakaratul mautnya, ayat-ayat Minaz Zulumati ilan Nur yang ia pelajari dari kitab Mbah Soleh terbayang kembali, menjadi pelita yang menuntunnya pulang. Tanggal 17 September tahun 1904, di usia yang sangat muda, 25 tahun, Raden Ajeng Kartini menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi meninggalkan dunia yang fana, menuju cahaya abadi yang ia rindukan. Kabar wafatnya Kartini mengguncang tanah Jawa. Mbah Soleh Darat di Semarang tentu mendengar kabar duka ini. Murid cerdas yang memaksanya menerjemahkan Al-Quran itu telah tiada. Namun, Mbah Soleh tahu, amal jariah Kartini tidak terputus. Gugatan Kartini di masa lalu telah melahirkan karya besar. Kitab Faidur Rahman menjadi pelopor tafsir Al-Quran di Nusantara. Karena keberanian Kartini bertanya, pintu hidayah terbuka bagi jutaan orang Jawa
yang sebelumnya buta huruf Al-Quran. Setelah Kartini wafat, dan kemudian Mbah Soleh wafat tahun 1903, setahun sebelum Kartini koreksi sejarah. Mbah Soleh wafat 1903, Kartini ke 1904, jadi Kartini membaca kitab itu di sisa hidup Mbah Soleh, dan setahun setelah gurunya wafat, warisan mereka terus hidup. Kitab tafsir itu menginspirasi ulama-ulama generasi berikutnya untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lokal dan Indonesia. KHC Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan KHC Hashim Asyari, pendiri NU. Yang keduanya adalah murid Mbah Soleh. Melanjutkan semangat ini dengan mendirikan organisasi yang memajukan pendidikan Islam dan umat, persis seperti impian Kartini. Hari ini, jika kita membuka lembaran sejarah, kita akan melihat benang merah yang indah, bahwa semboyan, habis gelap, terbitlah terang. Bukanlah sekadar slogan emansipasi wanita ala barat, itu adalah manifestasi iman. Itu adalah terjemahan jiwa dari Minas Zulumati ilan Nur. Kartini bukan hanya pahlawan kebaya, dia adalah seorang santriwati yang kritis, yang karena pertanyaannya, Al-Quran berbicara dalam bahasa bumi pertiwi. Di makamnya yang sunyi di Bulu, Rembang, dan di makam Mbah Soleh di Bergota, Semarang, angin sejarah berhembus lembut membisikkan doa bahwa cahaya itu tidak akan pernah padam selama masih ada anak bangsa yang berani bertanya dan mencari kebenaran, seperti Kartini mencari Tuhannya. Sahabatku, tangisan Kartini di masa lalu adalah teguran keras bagi kita di masa kini. Beliau yang hidup dalam pingitan saja berani berjuang mati-matian hanya untuk paham satu ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita, yang Al-Quran terjemahan sudah ada di HP, di rak buku, tapi jarang sekali kita sentuh maknanya? Ingatlah, habis gelap, terbitlah terang itu adalah terjemahan dari Minas Zulumati ilan Nur. Tanpa Al-Quran, jiwa kita akan selamanya gelap, meski dunia terang benderang. Jika hati Anda bergetar dan merasa malu pada semangat belajar Ibu Kartini, jangan biarkan api semangat ini padam. Tekan tombol like sebagai tanda Anda peduli pada sejarah Islam Nusantara. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman pengajian, atau murid-murid Anda. Biarkan seluruh Indonesia tahu bahwa Kartini adalah santriwati yang hebat. Mari kita tutup serial ini dengan doa. Semoga kita diberi hidayah untuk mencintai Al-Quran seperti beliau. Sampai jumpa di kisah langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.